Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insani Fitriani. Saya dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang Maharoh Kitabah. Yang pertama yaitu pengertian Maharoh Kitabah. Maharoh Kitabah menurut Abdullah Al-Ghazali dan Abdullah Hamid Abdullah adalah proses menggambar huruf dengan tulisan yang tidak ada kesamaran dan keraguan, dengan tetap memperhatikan keutuhan kata sesuai kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab yang diakui penutur asli, di mana pada akhirnya dapat memberi makna dan arti tertentu. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Amin Santoso. Muhammad Amin Santoso mendefinisikan bahwa Maharoh Kitabah adalah kemahiran membentuk huruf dan kemahiran mengungkapkan pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang dikembangkan dalam Maharoh Kitabah. Aspek yang dikembangkan dalam Maharoh Kitabah ada 3. Yang pertama yaitu imla, yang kedua yaitu hot, dan yang ketiga yaitu al-insya. Yang pertama yaitu imla. Imla adalah pembelajaran menulis dengan menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna. Imla terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu imla hijai, yang kedua yaitu imla manqul, yang ketiga yaitu imla mandur, yang keempat yaitu imla istima, dan yang kelima yaitu imla ihtibari. Yang pertama yaitu imla hijai. Pembelajaran imla hijai ini, peserta didik diminta oleh guru untuk menulis huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah tersebut disusun menjadi kosakata. Hal ini bisa dilakukan di buku pelajaran peserta didik atau ditulis di papan tulis. Yang kedua yaitu imla manqul. Imla manqul biasa diberikan kepada peserta didik tahap pemula, karena pada pembelajaran imla manqul ini peserta didik diminta untuk memindahkan tulisan dari media tertentu dalam buku pelajaran. Pada tahap awal pembelajaran menulis, guru memberikan latihan kepada peserta didik dengan menirukan tulisan kalimat pendek yang terdapat di buku atau di papan tulis. Yang ketiga yaitu imla mandur. Dalam pembelajaran imla mandur, peserta didik diminta untuk melihat tulisan dengan cermat, dan setelah itu peserta didik diminta untuk memindahkan tulisan yang telah dilihat ke dalam buku tanpa melihat kembali tulisan tersebut. Pembelajaran menulis ini dapat diberikan oleh guru melalui tugas membaca beberapa alinea dalam teks, kemudian peserta didik diminta untuk menulis kembali hasil bacaannya dan mengarahkan tata cara penulisannya dengan benar. Yang keempat yaitu imla istima. Imla istima, dalam pembelajaran imla istima, peserta didik diminta untuk mendengarkan kata-kata, kalimat atau teks yang dibacakan oleh guru melalui media MP3. Kemudian peserta didik diminta untuk menulis kembali apa yang telah didengarkan. Yang kelima yaitu imla ihtibari. Pembelajaran imla ihtibari dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dan kemajuan peserta didik dalam pembelajaran imla yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan mampu mendengar dengan optimal, mampu menghafal, serta mampu menulis dari apa yang telah didengarkan. Karena dalam pembelajaran ini seorang guru membacakan beberapa teks Arab, kemudian peserta didik diminta untuk menulis kembali apa yang telah didengar tanpa melihat teks tersebut. Yang kedua yaitu hot atau kaligrafi. Hot atau kaligrafi merupakan keterampilan menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi harus ditekankan juga adalah sentuhan aspek-aspek estetika atau al-jamal. Berikut adalah macam-macam gaya kaligrafi Arab berdasarkan ketentuan seni Arab murni. Yang pertama yaitu hot kufi, yang kedua yaitu hot naskhi, yang ketiga yaitu hot sulasi,
yang keempat yaitu khat farisi, yang kelima yaitu khat diwani, dan yang keenam yaitu khat diwani jail, dan yang kedelapan adalah khat riqai. Yang ketiga yaitu al-insya. Al-insya atau mengarang merupakan keterampilan menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok berupa ide, perasaan, dan pesan melalui tulisan, bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata atau kalimat saja, tetapi butuh melibatkan wawasan dan pengalaman penulis. Berikut ini akan dijelaskan yang merupakan kategori mengarang. Yang pertama yaitu insya muwajjah atau disebut dengan mengarang terbimbing, yaitu peserta didik merangkai kalimat atau paragraf sederhana dengan bimbingan dari guru berupa pengarahan. Contoh merubah kalimat, mengganti salah satu unsur kalimat, dan menyalin kalimat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu insya hur atau disebut dengan mengarang bebas, yaitu peserta didik membuat kalimat atau paragraf tanpa bimbingan dari guru. Peserta didik diberi kebebasan dalam menulis karangan dengan menggunakan kosakata dan pola kalimat bebas sesuai yang diinginkan. Langsung saja kita lanjut ke tujuan dan tingkatan dalam Maharah Kitabah. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran Maharah Kitabah yaitu agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia alami dengan cermat dan benar. Kemudian, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Yang keempat, melatih siswa atau peserta didik untuk mengekspresikan ide dan pikirannya dengan bebas. Kemudian yang kelima, melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks kehidupan. Kemudian yang keenam, agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam tulisan dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, berkesan, dan imajinatif. Dan yang kedelapan, agar siswa cermat dalam menulis teks bahasa Arab dalam berbagai kondisi. Kemudian yang kesembilan, agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam serta terbiasa berpikir logis dan sistematis. Kemudian tingkatan dalam Maharah Kitabah. Yang pertama itu ada tingkatan pemula. Untuk pembelajarannya atau strukturnya itu bisa seperti yang pertama, menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. Yang kedua, menulis satuan bahasa yang sederhana. Ketiga, menulis pernyataan atau pertanyaan yang sederhana. Keempat, menulis paragraf pendek. Kemudian untuk yang menengah itu menulis pernyataan dan pertanyaan. Kemudian yang kedua bisa langsung menulis paragraf. Yang ketiga menulis surat, menulis karangan pendek. Yang kelima menulis laporan. Kemudian untuk tingkat lanjut ini bisa menulis paragraf, menulis surat, atau menulis berbagai jenis karangan. Itu tadi untuk tujuan dan tingkatan. Dan kemudian kita akan langsung lanjut ke contoh soal yang bisa kita praktekkan dalam Maharah Kitabah. Untuk contoh soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan Maharah Kitabah peserta didik atau siswa, kita bisa menggunakan metode imla untuk mengukurnya. Caranya yaitu ketika kita nih berada di kelas, kita akan membacakan teks yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian murid-murid bisa menulis apa yang kita bacakan seperti itu. Saya contohkan. Jalasa rajulun a'ma uktubu. Nah, kemudian peserta didik bisa langsung menulis
kalimat yang sudah saya atau guru atau dosen ucapkan seperti itu. Akan tetapi untuk guru atau pengajar atau dosen itu bisa mengucapkannya dengan lantang, bisautin jahrin wawadihin, begitu. Kemudian lanjut, ini contoh teksnya ya, contoh teks yang bisa digunakan untuk imla seperti itu. Jadi saya lanjut, a'la ihda asbati, begitu. Kemudian uktubu. Kemudian itu di situ ketika kita bilang uktubu, kita kasih waktu beberapa detik, bisa saja 10 detik untuk waktu mereka menulis gitu. Agar itu juga untuk melatih mereka bisa berpikir cepat kayak gitu. Kemudian setelah selesai membacakan teks di atas ini, kita bisa melakukan evaluasi atau kita bisa membacakan teks secara keseluruhan seperti itu, agar teman-teman dari peserta didik atau siswa itu bisa mengoreksi kesalahannya terlebih dahulu sebelum mereka kumpulkan dan kita beri nilai seperti itu. Tapi sebelum kita tadi membacakan teks kalimat secara terpisah-pisah, sebelumnya kita bisa membacakan teks yang di atas ini terlebih dahulu seperti itu. Jadi agar peserta didik atau siswa itu bisa mempunyai gambaran gitu. Nah, kemudian di akhir untuk penilaian kita bisa melihat apakah pertama kita bisa lihat dari susunan atau bina dari huruf tersebut. Misalkan jalasa, nanti kemudian dia menulisnya salah, jim, lam, sin, tapi lam dan sinnya tidak disambung, itu kan bisa kita salahkan, kemudian kita coret, kemudian kita benarkan seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan maharah kitabah dari teman-teman peserta didik maupun siswa gitu. Mungkin cukup dari kelompok 17. Idza wajadtum akhta'an min kalamina fanatlubu affan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.